Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di kelas IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup bagian pertama. Di bagian pertama ini, materi yang akan kita pelajari antara lain ciri-ciri makhluk hidup, tujuan klasifikasi dan taksonomi, nama ilmiah. Kemudian yang akan kita pelajari selanjutnya adalah sistem klasifikasi makhluk hidup dan kunci determinasi di bagian kedua. Mari kita mulai materi yang pertama, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup dikelompokkan menjadi 3 yang biasa kita pelajari: manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan dikelompokkan menjadi makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri berikut. Ciri-ciri yang pertama adalah bernafas. Bernafas adalah menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Yang kedua adalah bergerak. Yang ketiga adalah membutuhkan makanan atau nutrisi. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Dimulai dari ukurannya yang kecil sampai nanti ukuran yang dewasa. Selanjutnya, berkembang biak. Berkembang biak adalah meneruskan keturunan atau melanjutkan keturunan. Ciri yang berikutnya adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Zat sisa ini berupa keringat, berupa uap air atau gas, bisa juga berupa zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dan yang terakhir adalah peka terhadap rangsang atau disebut iritabilitas. Contohnya ketika kalian berada di tempat yang terang, tentu kalian otomatis akan menutupi mata kalian supaya tidak terlalu silau. Atau ketika kalian menemukan tanaman putri malu, ketika daunnya kalian sentuh, tentu daunnya akan menutup. Nah, itu adalah contoh dari iritabilitas. Ketujuh ciri-ciri makhluk hidup ini harus dimiliki oleh makhluk hidup. Semuanya dimiliki oleh makhluk hidup. Jika salah satu cirinya hilang, maka bukan lagi termasuk makhluk hidup. Ingat, semua ciri-cirinya, ketujuh ciri-ciri ini harus ada di makhluk hidup. Jika tidak ada, berarti bukan termasuk makhluk hidup. Kita lanjutkan. Pernahkah kalian mengikuti mama kalian pergi ke supermarket? Di supermarket, ketika mau mencari sesuatu sudah enak kan ya? Kalian tinggal langsung pergi ke standnya, langsung ke tempat yang menunjukkan atau menampilkan, mendisplay barang yang kalian butuhkan. Misalnya ketika kalian mau membeli sereal atau ketika kalian ingin membeli sayuran, tentu kalian pergi ke stand atau ke booth sereal atau ke booth sayuran, tergantung kebutuhan kalian. Nah, pengelompokan ini kita sebut sebagai klasifikasi. Contoh lainnya dari klasifikasi, misal kalian pergi ke kebun binatang. Di kebun binatang sudah dikelompokkan berdasarkan jenisnya masing-masing. Contohnya kelompok harimau atau kelompok akuatik seperti penguin atau kelompok hewan darat seperti jerapah. Masing-masing sudah dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Nah, supaya lebih mudah, kita tadi sudah membahas tentang pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup ini tadi adalah pengertian yang paling ringkas dari klasifikasi. Sedangkan kalau kita mau dijabarkan dengan lebih jelas, klasifikasi itu adalah
cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan atau perbedaan cirinya. Nah, di IPA, kalian mempelajari klasifikasi melalui yang namanya pasti ada tujuannya. Tujuan dari klasifikasi yang paling utama adalah mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Ini adalah tujuan utama dari klasifikasi. Sedangkan tujuan lainnya bisa kalian baca sendiri. Nah, di dalam IPA, klasifikasi dipelajari melalui yang namanya taksonomi. Apa itu taksonomi? Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Siapa yang mencetuskan taksonomi? Taksonomi dicetuskan oleh yang namanya Carolus Linnaeus. Sehingga Carolus Linnaeus dijuluki Bapak Taksonomi. Makhluk hidup itu kan jumlahnya sangat banyak di bumi ini. Mulai dari hewan, tumbuhan, juga manusia. Nah, supaya lebih mudah, semua makhluk hidup ini dalam mempelajarinya dibuatkan yang namanya tingkat takson. Tingkat takson terdiri dari, bisa kalian perhatikan, kingdom, filum atau divisi, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Filum digunakan untuk dunia tumbuhan. Filum digunakan untuk dunia hewan dan divisi digunakan untuk dunia tumbuhan. Sedangkan kingdom ini tadi menunjukkan dia termasuk bagiannya flora atau tumbuhan atau bagian fauna milik hewan. Semakin ke bawah, maka persamaannya semakin banyak. Sedangkan semakin ke atas, persamaannya akan semakin sedikit. Sehingga jumlah yang semakin ke bawah, maka jumlahnya juga akan semakin sedikit. Nah, selanjutnya tentang tata nama ilmiah atau biasa di IPA disebut dengan binomial nomenklatur. Nah, kira-kira kalau manusia atau kalian, nama ilmiahnya apa ya? Nama ilmiah dari manusia adalah Homo sapiens. Pernah dengar kata Homo sapiens? Nah, dalam penamaan ilmiah atau binomial nomenklatur tentu ada aturannya, ada aturan penulisan nama ilmiah. Aturan yang pertama, terdiri dari dua kata atau binomial. Kata pertama menunjukkan genus, kemudian kata kedua menunjukkan spesies. Aturan yang kedua, huruf depan kata pertama menggunakan huruf kapital. Huruf depan kata kedua menggunakan huruf kecil. Ditulis dengan garis bawah, cetak miring, atau cetak tebal. Contohnya, Oryza sativa. Oryza sativa dan Oryza sativa yang ditulis dengan garis bawah, dicetak miring, dan dicetak tebal. O di bagian kata pertama menggunakan huruf kapital, S di bagian kata kedua menggunakan huruf kecil. Tahukah kalau Oryza sativa itu nama ilmiah dari apa? Oryza sativa merupakan nama ilmiah dari padi. Nah, bagaimana? Sudah paham? Terima kasih kalian sudah menyimak materi klasifikasi makhluk hidup bagian pertama. Jika ada pertanyaan, silakan nanti langsung ditanyakan melalui WhatsApp group atau melalui Google Classroom. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.